Yo guys, ketemu lagi bersama Rakajana dan kali ini kita akan melanjutkan tema Nusantara. Kalau kemarin kita gambar Reog Ponorogo, sekarang aku bakal gambar salah satu tarian topeng yang ada di Pulau Jawa. Apa itu? Ya pokoknya ikutin aja. Yang jelas kalian wajib harus subscribe supaya aku lebih semangat dalam berkarya. Oke? Thank you. Nah guys, sekarang aku sudah buka media gambarnya. Seperti biasa di sini aku menggunakan iPad Pro generasi kedua plus Apple Pencil generasi kedua. Jadi jangan sampai tertukar ya antara generasi satu dengan yang kedua, karena pennya itu benar-benar ya inilah Apple yang marketingnya. Jadi Apple Pen yang generasi satu itu nggak bisa digunakan di generasi kedua. Jadi benar-benar harus pas belinya. Dan untuk aplikasi di sini aku menggunakan Procreate, salah satu aplikasi terbaik. Cuman sayangnya ini hanya bisa digunakan di iOS aja guys. Tapi tenang, nanti di Android juga banyak ada aplikasi yang bisa kalian gunakan. Dan aku juga udah buat video sebelum ini, kalian bisa cek di konten-kontenku, oke? Dan di sini aku membuat satu karakter yang sebenarnya sangat terkenal dari Pulau Jawa, yaitu tarian topeng Kelana asal Cirebon. Kenapa aku pilih ini? Karena memang secara visualnya aku suka banget, apalagi karakter hidung panjangnya dan warna merahnya. Jadi secara filosofis nih, yang aku baca di websitenya Kemendikbud bahwa topeng Kelana ini sangat berbeda dengan topeng-topeng lain yang ada di Pulau Jawa. Kalau yang lain itu kan berbicara atau melambangkan siklus kehidupan, tapi topeng Kelana ini simbolisasi dari keangkuhan, kemarahan gitu guys. Dan juga sumber lain menyebutkan bahwa topeng Kelana ini sering juga disebut Rowana gitu, karena memang mengacu kepada salah satu karakter dalam epos Ramayana, yaitu Rahwana, yang memang memiliki sifat yang sama dengan topeng Kelana ini. Untuk lebih detailnya kalian bisa cek nanti di Google, itu banyak banget website yang membahas tentang topeng Kelana ini. Nah, kita akan bahas secara visual. Karya ini seperti biasa aku coba mengembangkan dari pakem awalnya, di mana banyak pengembangan, terutama pada bagian aksesorisnya. Di sini aku coba padu-padankan dengan kesenian atau ornamen khas Bali, yang dimana itu bisa dibilang menjadi ciri khasku lah. Pada setiap karya aku coba tambahkan beberapa hiasan yang ada Balinya. Tetapi overall tetap mempertahankan ciri khas dari topeng Kelana itu sendiri, yaitu warna merah, kemudian hidung panjang dan matanya yang melotot. Nah, di sini aku juga akan coba nih sambil jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke YouTube-nya Rakajana. Yang pertama itu mana ya? Kita cari-cari dulu pertanyaannya. Nah, ini nih. Pertanyaan yang masuk dari DXFil 04. Bang, kalau boleh nanya, apa multiply itu ngaruh sama device atau enggak? Soalnya aku pernah coba tapi nggak ngaruh apa-apa gitu. Oke, jadi multiply itu sebenarnya nggak ada urusan dengan device. Multiply itu adalah format atau settingan untuk layer, oke? Jadi ada banyak jenis settingan. Nah, di sini aku memang sering menggunakan multiply supaya lebih irit dalam penggunaan layer, terutama buat kalian nih yang device-nya kentang gitu. Jadi supaya lebih irit. Nah, multiply itu sendiri sebenarnya sangat efektif digunakan untuk coloring, karena kita hanya butuh satu jenis warna, misalnya ini warna biru, dan ketika warna itu kita goreskan kepada base warna yang berbeda-beda, otomatis settingan multiply ini akan langsung mengikuti warna dari si warna dasarnya gitu. Misalnya nih, kalau kita gambar di warna kuning, dia akan menjadi orange. Kemudian kalau kita gambar di warna coklat, dia akan menjadi coklat tua. Jadi seperti itu guys. Makanya aku senang menggunakan multiply. Jadi kalau kalian memang tanya apakah ada hubungannya dengan device, ya nggak ada gitu. Kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Kita cari lagi nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Rizky Maulana. Nah, dia tanya nih, untuk desain di sketchbook, Infinite Painter dan lain-lain, untuk kebutuhan sablon itu di ukuran berapa kak? Oke. Jadi ini sepengalamanku nih. Biasanya untuk ukuran sablon
itu minimal ya, minimal aku pakai 2000 kali 2000. Tapi kalau device kalian mau mumpuni itu bisa 4000 kali 4000 pixel. Nah, yang terpenting adalah resolusinya minimal 300 dpi. Karena kalau semakin besar itu semakin bagus, kerapatan pixelnya akan juga semakin padat sehingga itu gambar yang dihasilkan akan semakin tajam. Oke. Karena aplikasi kayak Infinite Painter, kemudian juga Sketchbook itu basisnya adalah pixel. Kalau resolusinya kecil, ya gambarnya bakal pecah dan nanti pas proses pecah warna dan lain-lain itu bakal sulit banget. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke proses visual lagi, kita akan lihat. Sekarang aku masuk ke proses detailing. Kalau bisa aku sedikit recap dari tadi kalian yang menonton gitu ya. Pertama itu adalah proses sketsa. Aku menggunakan brush ink blade, atau yang kalian nih Procreate-nya bahasa Indonesia bisa pilih remesan tinta. Itu brush yang sering aku gunakan dan memang sudah tersedia di Procreate. Selanjutnya setelah sketsa masuk ke proses inking. Aku menggunakan brush Studio Pen, brush andalan yang memang sering aku gunakan. Jadi brush ini benar-benar cocok dengan karakter garis yang aku punya, plus hasilnya itu sangat solid sekali. Jadi keren lah. Kemudian setelah itu masuk ke proses warna dasar. Jadi aku nggak langsung main detail. Fungsinya supaya lebih efektif dan lebih cepat ketika menggambar. Oke, itu penting banget apalagi di industri kita kadang-kadang gini ya. Dituntut membuat gambar yang bagus tetapi juga harus cepat gitu. Jadi kita benar-benar harus mensiasati gimana caranya supaya menggambar lebih efektif. Nah, jadi yang sering aku gunakan atau lakukan yaitu pertama aku buat dulu garis luarnya atau outline-nya, kemudian aku blocking. Nah, terakhir baru aku masuk ke proses detailing. Nah, untuk susunan layer sendiri paling bawah itu ada layer background, kemudian di atasnya ada layer sketsa, di atasnya lagi ada layer warna dasar, di atasnya lagi ada layer inking. Nah, biasanya kalau kalian masih ragu, kalian bisa buka layer baru lagi untuk layer detailing seperti proses yang sekarang kalian lihat. Proses detailing ini bisa dibilang proses yang paling favorit lah buat aku gitu, karena memang di sini aku bisa bebas membuat apapun detailnya, tetapi yang harus diingat kalian harus punya daya imajinasi yang benar-benar kuat di sini. Seperti yang kalian lihat sekarang, di sini aku tidak menggunakan sketsa sama sekali, benar-benar freehand, freestyle, dan juga coba memadupadankan beberapa unsur yang memang tidak pakem dari topeng Kelana itu. Oke. Dan untuk melatih imajinasi, caranya ada beberapa cara gitu ya, ada beberapa cara yang bisa kalian coba. Yang pertama tentu harus menggambar tiap hari. Yang kedua, referensi yang kalian lihat juga harus banyak. Oke, ibaratnya kayak kita belajar bahasa gitu ya, bahasa asing. Jadi kosakatanya harus dipelajari gitu, harus diperbanyak setiap hari. Jadi otomatis pas kita menggambar, kita punya nih ingatan yang kuat. Jadi kita punya banyak part yang ada di otak kita yang bisa diaplikasikan pada gambar. Jadi seperti itu. Dan buat pemula kalau bisa di awal jangan menggambar yang detail-detail dulu. Jadi kalian mulai aja menggambar dengan sesuatu yang simple, yang sederhana, yang tentu secara teknik itu masih bisa kalian buat. Nah, oke. Nanti kalau memang sudah mumpuni kalian bisa coba gambar yang detail-detail. Nah, seperti itu tipsnya.
Nah, di sini secara background aku juga tambahkan beberapa aksen yang benar-benar membuat karya ini menjadi lebih mewah, lebih kaya, dan lebih powerful lagi. Oke? Dan ini dia hasil jadinya, guys. Mungkin kalian belum lihat tadi aku coba tambahkan beberapa shading, arsiran yang membuat gambar ini lebih dinamis dan juga lebih hidup secara warna. Walaupun ini etnik, tapi tetap aku coba tambahkan dengan beberapa warna yang vibrant, ada warna hijau, pink gitu, sesuai ciri khasku. Mudah-mudahan kalian suka deh. Oke? Thank you. Nah guys, itu tadi gambar topeng Kelana versinya Rakajana. Dan secara visual memang sangat colorful seperti biasa, tetapi tetap mempertahankan unsur-unsur asli yang ada pada topeng tersebut. Jadi memang aku coba kolaborasikan antara unsur budaya Indonesia dan juga unsur pop atau unsur modern. Karena memang supaya terlihat lebih berbeda, lebih keren, karena memang menurutku budaya Indonesia itu sangat kaya, apalagi kalau kita coba kolaborasikan dengan unsur modern akan tambah kaya lagi. Oke? Nah, buat kalian nih yang pengen request untuk next content, silahkan, nanti aku akan berusaha untuk mewujudkan requestan kalian. Tapi yang jelas karena sekarang bulan Agustus wajib temanya Nusantara. Oke? Dan seperti biasa, thank you buat kalian yang sudah nonton, udah like, udah subscribe, comment, share, pokoknya semua. Thank you banget. Dan akhir kata Rakajana signing out. See you di konten selanjutnya. Bye-bye.